pagi Sobat Ekonomi semua. Kembali lagi dengan kami di Podcast Hima EP episode 11. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang hal yang kita perlukan sehari-hari, seperti menanyakan fakta unik tentang cara memasak, menjawab soal pertanyaan, atau membuat jadwal. Semua bisa teratasi dengan materi kali ini. Apa itu? Itu adalah AI. Dan di sini kita bersama tamu undangan spesial kita, dan beliau adalah salah satu Mapres di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang yang memiliki segudang prestasi, yaitu Kak Syada. Halo. Oke, berikut prestasi yang dimilikinya, yaitu juara 1 video competition Patrick KSPM UIN Gusdur Pekalongan, juara 3 Rafflesia Trading Competition UNIB, juara 3 Andalas Trading Competition Universitas Andalas, juara 2 Virtual Trading Competition Capital Market Fair PKN STAN 2, Harapan 2 Pusaka Jawa Tengah Bank Indonesia 2025, Best Paper UVL Business Case Competition. Halo Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ame sebagai moderator. Ame ya. Iya Kak. Sebelumnya apa kabar Kak? Alhamdulillah baik banget. Tapi ini agak sedikit capek karena kemarin banget baru dari Malaysia. Oh, kalau boleh tahu di Malaysia ngapain aja sih Kak? Nah, di Malaysia ini summer course di University Sains Malaya, Malaysia, bareng sama 10 anak dari FEB. Oh. Kalau boleh tahu itu ada seleksinya ya Kak? Ya, itu ada seleksinya, ada interviewnya, dan itu benar-benar ketat juga ya penyaringannya. Oke. Nah, sekarang Kakak udah semester 5. Iya, alhamdulillah semester 5. Kalau boleh tahu kesibukan Kakak akhir-akhir ini ngapain aja sih Kak? Akhir-akhir ini sibuk kuliah, olahraga, nge-gym, enggak. Sibuk kuliah sama ini lagi research beberapa research investasi. Wow. Nah, kalau dilihat-lihat dari semua prestasi yang Kakak peroleh itu hampir semua trading competition. Nah, kalau boleh tahu Kakak ini suka main trading ya? Iya, alhamdulillah suka banget. Jadi trading itu investasi yang mana investasi itu tersebut kita mentransaksikan saham-saham yang ada di Indonesia. Nah, transaksi tersebut dikompetisikan. Mana yang paling untung besar, dan kita juga ada presentasinya. Presentasinya itu seberapa make sense sih, seberapa oke sih kita jual beli tersebut. Nah, jadi ketika presentasi dan trading tersebut sudah oke, nilainya udah tinggi, terus nilai-nilai tersebut yang akan jadikan acuan juaranya. Oh, kalau boleh tahu Kakak sudah berapa lama belajar trading kayak gitu? Nah, jadi saya sendiri sudah berapa lama ya? Sudah lumayan 3 tahun lebih untuk belajar investasi. Oh, jadi dari semester 1? Iya, Atau? lulus SMA kalau nggak salah ya. Wow, keren sih. Oke, mungkin untuk perkenalan cukup ya. Dan mari kita balik lagi ke topik utama podcast kita, yaitu membahas terkait AI. Apakah AI akan menjadi kawan kita semua atau malah menjadi lawan? Kak, tahu nggak sih bahwa di dunia sudah banyak kasus-kasus tentang penyalahgunaan AI, seperti kasus AI dalam trading, kerugian hedge fund dengan AI 2022, kasus AI dalam pendidikan mahasiswa, plagiarisme di Universitas Pennsylvania 2023, kasus AI dalam pendidikan mahasiswa, sanksi di Universitas Stanford 2023. Jujur mau tanya nih Kak, sebelumnya Kakak sering nggak sih menggunakan AI dalam proses mengembangkan prestasi Kakak sendiri? Jadi penggunaan AI dalam pengembangan prestasi saya sendiri itu nggak terlalu sering. Itu tergantung dengan pemakainya. Yang terpenting gimana cara kita ngelit AI tersebut, bagaimana cara kita mengembangkan pola pikir yang terstruktur. Nah, AI ini sebagai bantuan saja, sebagai kalau bagi saya itu sebagai penyedap rasa, seperti itu. Oke, kalau menurut Kakak sendiri itu bagus atau tidak sih Kak? Nah, mau ingat beberapa kasus yang kamu sebutkan tadi ya.
itu sebenarnya ada bagusnya dan ada enggaknya. Tapi menurut saya itu 40% itu bagus. 60% bagus, maaf ya. Dan 40% kurang. Karena itu kembali lagi bagaimana cara kita menggunakannya. Seperti kasus yang kamu sebutkan tadi, kerugian besar di hedge fund itu sangat nyata dan itu sangat benar terjadi. Karena apa? Karena misal nih transaksi barang itu kita cuma menyuruh AI saja. Misal nih AI tolong belikan cabai ini gimana caranya untung. Nah, AI itu cuman bekerja menurut sistemnya, tidak menurut sistem kita. Itu yang bikin hedge fund tersebut rugi. Bahkan kemarin banget itu saya lomba research investasi di UI. Itu ada satu tim yang langsung diskualifikasi dan itu langsung dibuat press release. Itu kan malu banget kan? Iya. Itu hanya gara-gara plagiarisme dan bantuan dari AI. Oke, kalau boleh tahu AI yang sering Kak Sada pakai itu biasanya apa aja sih Kak? AI yang saya pakai itu banyak sih, ada Perplexity, ada Microsoft Bing, ada ChatGPT, ada Gemini, banyak sih dan itu tergantung seperti itu. Menurut Kakak itu bagus buat kita belajar semua atau ada berapa yang kurang valid gitu? Mungkin. Sebenarnya gini sih, buat masalah valid atau enggaknya itu nilai validitas, nilai originalitas itu bagaimana cara kita mengembangkan paper kita, analisis kita. Jadi AI ini sebagai pembantu aja yang menurutku. Yang saya sebutkan tadi sebagai penyedap rasa saja. Di misal nih buat ada tugas Ecomed itu tidak serta-merta pakai full AI. Mungkin misal nih aku ada case-nya ingin mencari, tadi dulu temanya inflasi kah atau suku bunga kah, atau tentang inflasi. Nah baru mungkin kita minta sedikit bantuan dari AI. Misal nih inflasi yang lagi ramai itu di mana gitu kan, katakan di Kabupaten Cilacap. Nah baru di situ saya mengulik sendiri, saya cari jurnalnya, saya cari beritanya yang di Cilacap. Nah jadi AI itu sebagai penyedap rasa saja. Oke. Nah, kita kembali lagi di kasus-kasus yang diperbincangkan tadi terkait AI melahirkan jiwa plagiarisme. AI bisa membuat kerugian, dan bahkan ada beberapa dosen yang amat membenci AI. Kumpulan kenyataan ini membuktikan bahwa AI itu penyakit. Nah, bagaimana pendapat Kakak terkait masalah yang sedang kita perbincangkan di pembahasan kali ini tentang banyaknya dampak buruk dari AI, seperti mengerjakan tugas menggunakan AI karena kepepet deadline? Bukankah ini adalah hal yang curang dan dapat membuat kita malas? Wah itu curang banget sih, bener banget. Karena gimana ya, ibarat nih ada beberapa mahasiswa yang dia sudah mati-matian mengerjakan tugas tersebut dengan usaha mereka sendiri, tetapi kamu sendiri yang menggunakan full AI, dibantu AI. Nah itu tuh ibarat misal nih, meskipun kita nilainya sedikit berbeda ya, itu bikin mahasiswa lain marah. Karena apa? Karena itu tidak adil ya, kita santai tapi mendapatkan nilai bagus gitu. Dan bener banget, itu bisa menjadikan pola pikir kita menjadi pola pikir pemalas. Karena apa? Karena kita sangat bergantung dengan AI. Misal nih, dikit-dikit AI, dan itu tuh terus tertanam secara bertahap, dan itu bakal mengurangi jalannya mindset kita secara bertahap juga. Karena apa? Karena kita nggak mau mikir gitu loh, karena kita sudah terbiasa dibantu. Jadi seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalian pakai AI, asalkan kalian memimpinnya, jangan sampai kalian dipimpin olehnya. Jadi seperti itu. Nah, kalau boleh tanya nih Kak, seumpama kita menggunakan AI nih Kak, tapi kalau kita parafrase gimana nih Kak? Nah, sebenarnya oke-oke aja sih, tapi kalian jangan berlebihan. Misal nih, katakan kalian disuruh bikin menjawab soal yang isinya 2 paragraf. Jangan semuanya full paragraf itu dari AI.
Ya oke lah kalau misalnya satu paragraf kalian parafrase, tapi jangan sampai semuanya itu dirubah, karena itu bakal mengurangi jiwa disiplin kalian. Dan kalau bisa satu paragraf itu nggak serta merta kalian AI, tapi kalian kembangkan sendiri. Oke. Jadi menurut kakak itu jawabannya positif atau negatif sih kak? Setengah positif setengah negatif sih. Alasannya kalau boleh tahu? Alasannya, nah itu kalau misal kita full AI, misal nih dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir itu AI, dan kita parafrase, itu sama aja. Itu sama aja, karena apa? Ya itu, kita dibantu dan kita mengakali agar nggak kelihatan dibantu. Iya, benar-benar. Paham nggak sih? Kayak misal nih, kan mengerjakan sebuah proyek, Iya. yang full kontribusi atau kontribusi terbesar itu ada teman kalian, tapi Ame ya, Iya. Ame itu kurang berkontribusi, tapi dia Ame gimana caranya sih biar kelihatan kontribusi? Oh iya. Entah kelihatan di mukanya si kadep kalian atau depan mukanya para jajaran BPH kalian. Itu kan kelihatan kalau misal kamu kerja kan, kamu Iya. kerja. Nah itu konsepnya sama seperti itu. Jadi itu bakal mengurangi jiwa disiplin kalian dan nilai kejujuran kalian. Itu sangat buruk sih. Gitu. Oke. Langsung ke pertanyaan inti nih kak. Apakah AI itu akan menggantikan kita di masa nanti? Betul, sangat nyata dan itu sangat di depan mata. Kemarin saya perjalanan ke Pineng itu bertemu dengan mahasiswa ITB. Dia mau kerja di Intel, dia ngomong kalau misal perusahaan Intel baru aja nge-cut 25.000 lebih junior staffnya. Karena apa? Karena yang dikerjakan oleh junior staffnya itu adalah basically terkait mungkin material komputeristiknya. Nah, sedangkan basically tersebut bisa dikerjakan oleh AI. Makanya Intel berani nge-cut 25.000 lebih junior staffnya. Itu adalah salah satu dampak nyata dari AI yang menggantikan prospek kerja kita. Belum contoh-contoh yang lain. Banyak banget loh yang AI itu bisa menggantikan prospek kerja kalian. Nah, maka dari itu gimana caranya kalian memanfaatkan AI sebagai penunjang kerja kalian? Mungkin contohnya misal kalian sebagai analisis, kalian sebagai content creator, kalian sebagai mungkin membangun usaha. Nah, itu kalian bisa meminta bantuan dari AI. Jadi ketika adanya AI, itu kalian jangan panik. Wah, terus kita sebagai ekonom bakal tergantikan, kita sebagai ini bakal tergantikan. Enggak, karena AI itu punya ilmu tetapi tidak punya norma. Itu yang dibutuhkan dari manusia ya, SDM. Itu adalah ilmu dan normanya. Itu yang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi manfaatkan AI sebaik mungkin untuk penunjang kerja kalian, jangan sebagai pengganti kerja kalian. Oke. Ya. Jadi intinya kalau menurut kakak Sada sendiri itu AI bisa menjadi kawan atau malah menjadi lawan nih kak? Nah itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi AI itu bisa menjadi lawan dan bahkan bisa menjadi kawan. Sama sebenarnya seperti nilai politik ya. Bagaimana cara kita memanfaatkan tersebut? Jadi jangan sampai jadikan AI sebagai lawan, tapi jadikan AI itu sebagai kawan. Syukur-syukur jadikan AI itu sebagai asisten berpikir kalian. Oke. Nah, kalau boleh tahu, seumpama nih, nanti kan AI itu menggantikan di masa nanti, itu bakal banyak dampak negatifnya atau bahkan positif juga? Kalau misal menggantikan kerjanya, Iya. itu tentunya nilai buruknya itu sangat banyak banget ya. Karena tingkat pengangguran itu bakal lebih tinggi. Dan tentunya kenaikan unemployment tersebut itu ya udah kita jadi banyak yang miskin. Tapi tahu nggak sih kalau misal fun fact-nya di Malaysia itu UMR-nya, upah minimumnya 1.000
1.500 ringgit sampai 1.700 ringgit. Berarti kisaran 5 juta sampai 7 juta. Itu banyak banget loh Iya. marketnya. Padahal dulu Malaysia banyak banget kerjaannya, apapun itu belajar dari Indonesia. Bahkan sekarang masyarakat Indonesia itu kalau misal berobat itu di Malaysia. Padahal dulu mereka impor guru, impor dokter. Itu mereka itu ngerti teknologi, mereka itu paham akan AI-nya, tapi mereka tidak bergantung sama AI, tidak bergantung sama yang namanya itu kemajuan teknologi, tapi dia memanfaatkan tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya kita malah tertinggal dari Malaysia. Akhirnya apa? Kita lihat sendiri banyak banget masyarakat, bahkan mungkin mahasiswa UNES itu pemalas, Iya, ya kan? benar. Nah itu sih mungkin sekarang juga ada dosen ya. Sekarang tuh ada yang namanya Turnitin, bahkan nggak cuma Turnitin jurnal aja, tapi sekarang ada yang namanya Turnitin AI-nya. Dicek parafrasenya, dicek mungkin oh ini tuh pola pikir AI. Sekarang canggih. Nah itu tuh sebenarnya positif karena mengurangi ketergantungan mahasiswa terhadap AI. Jadi seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Berikan saran atau solusi dalam menggunakan AI dengan bijak menurut Kakak sendiri. Solusinya ya, jadi mungkin yang pertama sih kalian harus rajin baca aja, entah apapun itu. Baca buku itu sangat bermanfaat, baca jurnal, bahkan nonton film pun itu termasuk manfaat, serius. Karena apa? Dengan kalian menonton film, membaca buku, itu bikin pola pikir kalian terstruktur. Kan di film banyak banget plot twist. Di buku juga dibikin yang namanya adanya prolog, epilog, dan bagian-bagian sebab. Itu membantu pola pikir kalian tuh tersusun. Itu yang pertama. Kedua, rajinlah berolahraga. Karena dengan kalian olahraga itu bakal mungkin ada jurnalnya, itu bisa meningkatkan hormon kalian, baik cowok maupun cewek. Dan itu nggak cuma meningkatkan hormon, tapi bakal meningkatkan tingkat kerajinan kalian. Jadi kalian nggak pemalas lagi. Jadi kalian bakal ya itu dengan adanya olahraga dan kalian rajin baca, kalian tidak menjadi pemalas lagi. Kalian bakal tersusun pola pikir kalian dan kalian bakal bisa lebih rajin lagi. Itu sih sarannya. Oke, baik Kak, terima kasih. Oke, baik teman-teman, kita sudah berada di penghujung podcast kali ini. Dari obrolan tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa AI bisa menjadi kawan kita, asalkan kita bisa menggunakan dengan bijak. Oke, terima kasih banyak kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu di episode kali ini. Sebelum kita tutup, saya persilakan kepada narasumber jika berkenan untuk memberikan sebuah pantun atau closingan. Oke, terkait pantun mungkin Kak Amai lebih jago ya. Tapi mungkin sedikit closing statement terkait AI sendiri. Ini 5 tahun ke depan kita bakal revolusi besar-besaran terkait teknologi, bahkan AI. Dan sekarang sudah banyak banget ya robot-robot. Bahkan robot tersebut yang ngendaliin bukan manusia lagi, tetapi AI yang mengendalikan. Bayangin, AI aja sekarang udah bisa mengendalikan robot gitu loh. Sekarang, nah mungkin saran saya buat kita sebagai mahasiswa ekonomi bangunan gitu ya. Jadi ya kita dididik untuk menjadi ekonom, untuk menjadi research. Itu kita harus cerdas menggunakan AI. Jangan sampai kalian dipimpin oleh AI. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan podcast kita dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Okay, see you. See you.